Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan masuk ke lab 08 Explore Defender Apps. Nah, di sini di SC900 Microsoft Security Compliance and Identity Fundamental. Oke. Di lab yang ke-8 ini kita akan mengeksplor lebih dalam lagi tentang cloud apps di Microsoft Defender for Cloud. Kemudian learning pad-nya tentang solusi di Microsoft 365, kemudian proteksi Microsoft 365, dan menjelaskan tentang aplikasi apa aja yang ada di Microsoft Defender for Cloud. Skenarionya kita akan mengeksplor lebih dalam lagi tentang penggunaan aplikasi yang ada di cloud, kemudian memberikan informasinya nanti di dashboard, cloud apps katalognya, kemudian investigasi finding, dan menggunakan user based subscription service. Waktu yang dibutuhkan pada lab ini 15-20 menit dan lumayan mudah ya. Nah, di sini kita akan login ke admin microsoft.com. Oke. Kemudian kita akan masuk ke security. Oke, di security ini kita akan tampilkan di menu cloud apps. Nah, ini cloud apps-nya ini ada cloud discovery, ada cloud apps katalog, kemudian autentikasi apps, file, activity log, governance log, dan policy. Nah, di sini welcome to Microsoft Defender. Kita akan tampilan depannya ya, tampilan depan. Kemudian ada connect your SaaS aplikasi, dan jadi di sini kita akan dihubungkan aplikasi apa aja nanti yang akan mau kita gunakan gitu di Microsoft, di admin microsoft.com ya. Oke. Kemudian di security, nah cloud apps-nya, cloud discovery-nya, discovery apps, ellipse. Nah, di sini kita akan melihat nanti cloud apps usage dan IP address dan alertnya ya. Discovery apps ini Discovery X, user address, pilot, incident, dan view all incident. Ini di sebelah kiri navigasi ada cloud apps, kemudian kita expand lagi ada cloud discovery. Ini cloud apps, ada cloud discovery. Oke, di cloud discovery ini di modulnya di sini itu dijelaskan bahwa this take you the dashboard view, informasi tentang dashboard. You can select different tab from the top depth. Jadi ini tidak ada ya. Jadi kita cuma nge-view aja di sini. View
view sampelnya itu terdiri dari ada dashboard, ada discovery apps, ada IP address, ada user gitu. Kemudian alertnya nanti seperti ini gitu. Oke, ini cuma contoh aja bahwa aplikasi yang digunakan itu sebanyak 128. Ini reportnya ya, sampel report. Kemudian usernya itu ada 5875, IPS 3861, dan trafficnya 9,8 tera. Nah, di sini juga kita bisa melihat Cloud Discovery Open Alerts-nya itu ada apa ya? Risk levelnya. Warna merah itu high, kemudian warna kuning itu medium, warna hijau itu adalah low. Nah, ini juga ada Discovery Apps-nya masing-masing penggunaan kapasitasnya ya. Kapasitas berapa penggunaan yang sudah digunakan. Dan top user yang sudah menggunakan di sini bisa kita lihat James Lake, Michael Spalding, dan sebagainya. Nah, nanti seperti inilah sampel report dari aplikasi yang ada di cloud tersebut. Oke. Cuma kita di sini di lab ini kita tidak bisa melihat yang ini. Kemudian ini kita ngelihatnya cuma di sampel report tadi. Nah, ini juga ini paling kita masuknya di actionnya Cloud Discovery Fact and Relate Based Snapshot Report. Tapi yang untuk case ini kita masuknya di setting gitu, di setting. Karena di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada yang bisa kita klik ya. Cloud Apps Catalog di sini ada, dan kita nungguin apa namanya ya, tampilannya di sini. Ini semua yang berhubungan dengan Cloud Apps Catalog. Oke. Untuk yang nomor 9, di step 8 ini kita tidak bisa ini. Kita masuk ke Action Cloud Discovery-nya yang ada di setting. Kemudian Apps Connector. Dan saya geser dulu ke sini. Oke. Setting. Kemudian ada generalnya ini. Cloud Apps-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat di Cloud Apps ini, untuk fitur-fitur yang ini adanya di settingan di sini. Oke. Seperti yang tadi itu yang IP address. Ini IP address ya. IP address, usage, user, sama alert itu ada di bagian sini. Ini IP range-nya. Dan kita bisa melihat juga di sini organisasi detail, mail setting, kemudian user group, playbook, dan akunnya. Nih, Cloud Discovery-nya itu snap report ya. Snap report di sini gitu. Oke. Ini lumayan agak lama ini bukanya.
kemudian snapshot report, dan kita bisa nge-create report yang ada di sini secara snapshot. Kalau misalnya kita cek sampel datanya, dia tetap diarahkan ke report yang pertama. Nah, ini tadi saya coba create snapshot. Create snapshotnya apa? Kemudian report is being processed, my status. Oke. Nah, di sini nanti ada pilihan apa namanya? Apa aja yang mau kita report gitu. Kemudian di bagian app connector, oke. Ini kita hubungkan ke aplikasi apa gitu. Misalnya di sini Microsoft 365 sama Microsoft Azure, dia sudah apa namanya? Sudah secara otomatis difilter ya. Di sini aplikasinya sebenarnya banyak, cuma yang sudah diaktifkan adalah Microsoft 365 dan Azure gitu. Sini ada 2. Oke. Ini Microsoft 365 View Connector Setting. Kemudian kita koneksi 365, kemudian done. Misalnya kalau misalnya kita mau menambahkan aplikasi yang lain, misalnya kita bisa melihat di sini. Misalnya Amazon Web Service kita tambahkan. Nah, di sini identifikasi namanya AWS misalnya. Kemudian kita pilih next, instant name-nya. Kemudian kita koneksi Microsoft Azure gain full visibility and control. Kita pilih next. Kemudian nanti diminta di sini access key-nya sama secret key. Jadi ini cara menambahkan aplikasi ketika kita menghubungkan dengan cloud AWS ya. Ini saya cancel aja karena kita nggak ada key-nya sama secret key. Oke. Jadi cara nambahkan konektornya ini seperti ini. Misalnya kita mau Cisco ya, atau mau aplikasi Zoom atau Zendesk atau GitHub, ada Cisco Webex. Ya kan, ini aplikasi yang ada di cloud. Kemudian oke, yang ini sudah. Explore tentang Cloud Apps Catalog. Di sini dia katalognya ini di sini sebenarnya banyak ya. Misalnya kita cari tentang social network. Kita copy. Cloud Apps Catalog. Oke. Kemudian kita tungguin. Kita coba cari di sini social network. Nah, di sini ada 248 media sosial yang sudah diaktifkan di sini gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini statusnya itu adalah kita bisa tag juga, bisa deploy juga, bisa kasih skor juga gitu. Nah, di sini aplikasinya itu apa namanya ya? Banyak ya. Ada LinkedIn Engineer, ada Tenor, ada Zoho, ada Facebook juga, ada IG. IG di sini statusnya 8 ya. 8. Instagram is free photo sharing enable. Nah, ada beberapa disclaimer ya yang di sini. Dan aksinya itu kita bisa pilih gitu. Atau bisa juga kita kasih catatan. Itu.
Kemudian ini ada TikTok juga, ada Twitter juga, ada Meta, Kakao, banyak ya, banyak aplikasinya di sini untuk sosial media, sosial network ya. Oke. Kemudian ini kategorinya, ini topiknya. Activity log and files. Di sini ada activity log, memberikan di sini file monitoring. Oke, kita masuk ke activity log. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini aktivitas lognya itu atas nama Pak Jid ya, karena akunnya yang kita pakai. Kemudian actionnya juga bisa kita lihat secara full activity yang sudah dilakukan gitu, atau bisa kita ekspor juga, bisa kita lihat di tabel setting juga gitu. Nih, aktivitasnya seperti ini, kemudian ada jamnya juga gitu. Ini nanti bisa kita save ya, aktivitas apa aja yang mau kita cek. Ini dengan catatan enable file monitoringnya udah diaktifkan di files. Oh, ini belum diaktifkan. Perasaan kemarin udah di lab 2 udah diaktifin ya, tapi kok di sini masih belum ya. Kita enable, kemudian kita save. Oke. To see file SAS monitoring. Kita coba cek lagi aktivitas lognya. Tapi mungkin dia butuh apa namanya, butuh waktu lah ya. Ini tanggal 12 bulan 3 ya. Oh, hari ini ya. Ini ada Microsoft 365 juga, kemudian ini lokasinya, ini device-nya. Misalnya Microsoft 365 lah ya. Kita cek ada 5 kegiatan di sini, kemudian jamnya ini. Kemudian kita coba cek. Oh, dia mengarahnya ke sini di jam-jamnya ini. Kita coba next lagi. Ini juga setiap jamnya dia di record ya, ada lognya juga. Oke. Kemudian ekspor police management, ini kita bisa create activity-nya, kemudian police template-nya juga. Explore police. Nih, yang police ini ada police management, ada police template juga. Nah, police management ini kita bisa melihat bahwa status dari apa namanya ya, polisnya ini bisa dimanipulasi rule-nya, kemudian indikatornya dia high severity, kemudian kita bisa edit juga polisnya. Ini mau dikategorikan seperti apa. Oke. Kemudian police template ini bisa kita ngambil dari sini juga yang sudah ada. Misalnya kita mau buat rule yang baru tapi dari template yang sudah disediakan gitu.
kita bisa tambahkan nanti di sini create polish. Oke. Dan penandaan apa namanya, indikasinya baik itu yang high, kemudian yang medium sama yang low, kita bisa menentukan. File hierarchy ini masih tetap dia ya. For depender for cloud up your SaaS aplikasi, go to setting, aktifkan ini gitu. Tadi udah diaktifin sih. Oke, ada namanya itu, ada statusnya juga, ada conditional access juga. Di sini yang user monitoringnya. Oke. Ini aplikasi yang sudah kita create ya. Di sini ada, coba saya di 8.38 PM tadi, Microsoft OneDrive for Business. Oke, mungkin itu untuk materi yang lab 8 ini. Beberapa polish activity-nya bisa kita ngelihat di polish management. Ini kita tidak usah create karena ada beberapa template-nya yang sudah ada, kita cuma view aja. Di reviewnya kita akan belajar tentang aplikasi apa aja yang di Cloud Apps, kemudian kita bisa hubungkan nantinya dari katalog, kemudian kita bisa investigasi impact-nya ke dalam satu role ya. Oke, itu untuk yang lab 8 ini, explore dependers apps for cloud apps. Jadi kita membahas tentang aplikasi apa aja yang ada di depender for cloud. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.